Pemirsa, sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur resmi difungsikan. Sodetan yang memiliki panjang 1.268 meter ini berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit banjir Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur dan Kali Cipinang. Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur resmi difungsikan. Memiliki panjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa yang masing-masing berdiameter 3,5 meter, sodetan ini berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit banjir Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur dan Kali Cipinang. Ada 3 titik posisi proyek sodetan Kali Ciliwung KBT, yaitu terowongan dan sungai yang berada di Jalan Otista, sodetan Ciliwung di Jalan Otista 3, dan tunnel ganda KBT yang berada di sisi belakang kampus Trisakti. Nantinya sistem pengawasan debit air sekaligus kendali air akan terpantau dari monitor yang ada di sodetan Ciliwung KBT yang ada di Otista. Meskipun dapat mengendalikan banjir di Jakarta, namun masih ada sungai-sungai lainnya yang juga perlu ditangani selain Sungai Ciliwung, seperti Sungai Krukut, Pesanggerahan, dan Mokevard. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Nirwono Yoga selaku pengamat tata kota. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Mas Yoga. Assalamualaikum. Apa kabar, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa Baik, kabar Mas Endro? Sehat semuanya ya? kabar kami di sini juga dalam keadaan yang sehat. Kita langsung saja berdiskusi Alhamdulillah. tentang Ya, Kanal Banjir Timur yang sudah rampung, Mas, dan juga sudah diresmikan oleh ya, Presiden Joko Widodo pada 31 Juli 2023 lalu ya, ya. Nah, kalau dari pengamatan ya. Mas Yoga, kira-kira Mas, ini Hmm, sodetan Ciliwung bisa ya. mereduksi berapa besar banjir di Jakarta? Karena Presiden Joko Widodo mengungkapkan bisa mereduksi atau mengatasi banjir di Jakarta kurang lebih sebesar 62%, Mas Yoga. Hmm. Ya, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah yang kita bahas ini fokusnya adalah Das Ciliwung, yaitu daerah aliran Sungai Ciliwung, yang artinya kalau Pak Presiden mengatakan 62% banjirnya berkurang, yaitu banjir yang berkurang di mana wilayahnya merupakan bagian dari Das Ciliwung. Hmm. Karena ada 3 yang sudah atau tengah dikerjakan, yaitu pertama selesainya bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi, itu bendungan kering ya, artinya Mhm. belum ada air nanti pada waktu musim hujan. Yang diharapkan bendungan Ciawi itu akan membantu mengurangi penampungan kapasitas air 30,6%. Ciawi itu bendungannya akan mampu menampung 27,4%. Mhm. Artinya kurang lebih hampir sekitar 60% yang air mengalir ke Das Ciliwung itu berkurang. Kemudian begitu masuk wilayah Jakarta, dibuatlah sodetan Ciliwung tadi. Nah, sodetan Ciliwung tadi itu juga akan mengurangi air yang masuk ke pintu air Manggarai. Nah, itulah kalau ditotal secara keseluruhan tadi itu ada sekitar sampai dengan 62% untuk wilayah Das Ciliwung. Artinya air yang akan sampai di pintu Manggarai kemudian masuk ke kota itu akan berkurang secara signifikan. Mhm. Tetapi itu kan baru teruji nanti pada saat puncak musim hujan, terutama bulan Desember Januari, Mas Hendro. Jadi ini yang menjadi catatan. Tetapi masih ada PR sebenarnya Mas Hendro. Apa? Yaitu pembenahan Kali Ciliwung itu sendiri. Dari 33 kilometer yang harus dibenahi, sampai 2017 itu kan baru sekitar 17 kilo. Berarti masih ada PR 16 kilo ini Mhm. yang kita harapkan sampai dengan Desember itu dikebut. Mhm. Seperti pembebasan lahan, kemudian pekerjaan konstruksi. Baru kita bicara nanti efektivitas penanggulangan banjir Kali Ciliwung akan teruji di bulan Desember dan Januari tahun depan. Baru kita bisa bicara ini berfungsi optimal atau tidak, Mas Indro. Tapi ini baru 1 kali loh, Mas Indro. Kan? Mhm. Artinya baru Kali Ciliwung yang perlu ditekankan. Kita masih punya 12 sungai. Mhm. Yang kalau dalam catatan saya sebenarnya di tahun 2012 sudah ada kesepakatan antara Pemprov DKI, kemudian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan Bank Dunia untuk menuntaskan 4 sungai. Mhm. Selain Ciliwung itu ada Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Untuk status Pesanggerahan, Angke, dan Sunter sampai dengan 2017 ya, itu sudah dilakukan pembebasan sekitar 30%, tetapi belum ada pekerjaan konstruksi. Mhm. Ini yang menurut saya juga harus dikejar untuk apa? Untuk mempercepat mengimbangi penanganan Kali Ciliwung. Belum Mhm. lagi yang dikatakan tadi,
ada Kali Cipinang, ada Kali Krukut, dan Kali Mukorvat ya. Jadi masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Pemprov DKI. Baik, namun jika proyek ini Ya, berhasil dan bisa mereduksi banjir, apakah sungai-sungai kita yang lain atau kali-kali kita yang lain juga bisa mengadaptasi hal yang sama seperti di Pesanggerahan, Angke, dan Sunter, Mas Yoga? betul sekali Mas Hendro. Jadi harapan saya, penanganan Kali Ciliwung secara total nanti dapat terbukti mengurangi banjir, insya Allah akan menjadi model yang bisa kita terapkan di 12 sungai lainnya. Ya, tipikalnya ya, mungkin ada sodetan, nanti mungkin didukung juga ada bendungan, atau mungkin juga nanti ada penanganan bantaran kalinya. Ya, kita harapkan di 12 sungai tadi yang saya katakan tadi juga bisa dikejar. Kalau dari paket yang awal, selain Ciliwung tadi ada Pesanggeran, Angke, dan Sunter yang sebenarnya juga harusnya selesai di 2022 kemarin, Mas Hendro. Nah ini menurut saya, begitu Ciliwung sudah terbukti nanti di musim hujan, maka Pemprov DKI dan pusat dapat segera mengejar sisa sungainya tadi. Minimal 1 tahun 1 sungai itu sudah bagus sekali ya. Artinya kita berharap dalam 12 tahun kemudian seluruh sungai di Jakarta dapat tertangani. Tetapi ini yang kita bicara masih banjir kiriman, Mas Hendro. Jangan salah. Jadi untuk Jakarta itu ada tipe banjir yang harus 3 tipe banjir yang harus ditangani. Yang kita bahas ini adalah tipe banjir kiriman, yaitu saat puncak musim hujan, air dari daerah kawasan puncak mengalir ke daerah hilir, ya. Disitulah nanti sungai-sungai tadi akan meluap yang mendapatkan seperti banjir kiriman. Nah, PR yang kedua apa? Yaitu banjir lokal yang justru kaitannya belum ada dengan sungai, tetapi belum ada upaya perbaikan saluran drainase kota, Mas. Ya, karena secara keseluruhan baru 33% saluran drainase kita yang berfungsi secara optimal. Sehingga nanti masyarakat jangan bingung, kok sudah ada sodetan Ciliwung, kok daerah saya banjir? Ternyata daerah itu jauh dari bantaran sungai. Oh, bisa dipastikan daerah itu selain mungkin berada di daerah cekungan, atau daerah itu saluran drainasenya sangat buruk. Jadi jangan kaget untuk membedakan. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu banjir rob, terutama di daerah kawasan pesisir yang setiap bulan terdampak karena bulan purnama misalnya. Ini juga penanganannya berbeda. Jadi supaya nanti masyarakat membedakan ini banjir kiriman, banjir lokal, atau banjir rob, Mas Hendro. Ini yang supaya tidak rancu ya. Supaya nanti kita tahu menilai keberhasilannya juga kita adil ya. Ini yang kita bahas banjir kiriman, ini banjir lokal, dan satunya lagi adalah banjir rob. Baik, jadi harus dilihat lagi lebih detail jenis banjirnya juga ya, apakah banjir lokal, kiriman, atau banjir rob, karena di pesisir utara juga setiap bulannya mengalami banjir rob di sana. Nah, tapi sebelum ke sana, kami juga masih ingin mendalami lagi dengan KBT ini, Kanal Banjir Timur, ini kan berdekatan ya dengan Kali Cipinang, dan tidak menutup kemungkinan juga, Mas Yoga, kalau KBT ini juga bisa mengalami banjir. Jika tidak dikendalikan, proyek KBT ini, apakah ada kemungkinan juga justru menimbulkan banjir-banjir di tempat lain? Jadi ya seperti memindahkan lokasi banjirnya saja. Betul. Betul. Jadi pertama yang perlu dipahami adalah sodetan itu sebenarnya hanya untuk mengurangi beban sungai utama. Ya. Kalau dalam konteks ini adalah Sungai Ciliwung, maka sodetan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur itu artinya mengurangi beban Sungai Ciliwung ya. Nah, BKT-nya sendiri yang harus diatur. Seandainya pada saat bersamaan ini, secara skenario, ternyata Sungai Ciliwung meluap, tetapi juga BKT-nya meluap, maka sodetan itu juga tidak akan berfungsi banyak. Begitu juga dengan Kali Cipinang. Jangan lupa, Kali Cipinang yang tadi saya katakan, itu kan juga belum dibenahi. Jadi kalau kita bicara secara luas ya, pada saat bersamaan semuanya hujan lebat, Sungai Ciliwung juga penuh, sungai atau Kali Cipinang juga penuh, bahkan juga BKT penuh, bisa dipastikan sodetannya tidak akan bekerja, Mas. Karena apa? Mau dipindahkan bagaimana kalau semua sungai yang tadi akan dipindahkan, yang akan disodet tadi itu juga meluap airnya. Ini menurut saya catatannya harus dipertimbangkan seperti itu. Oleh karena itu tadi saya katakan, penanganan banjir tadi dengan teknik pengurangan air itu justru harus dimulai dari hulu. Disitulah peranan dari Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi misalnya. Nah, untuk Kali Cipinang, Kali Pesanggeran bisa jadi juga dibutuhkan dalam bentuk waduk atau bendungan di atas. Sehingga debit air yang masuk ke masing-masing sungai tadi berkurang secara signifikan. Jadi ini yang menjadi catatan. Jangan sampai nanti gini ceritanya. Pada saat hujan, kenapa kok sodetannya tadi tidak bisa berfungsi, terus kemudian Kali Ciliwung banjir, Cipinang banjir, sampai dengan BKT banjir, sehingga masyarakat nanti
istilahnya protes gitu ya. Karena tadi saya katakan, sodetan itu hanya akan berfungsi kalau sungai yang akan dialirkan dari Sungai Ciliwung ke BKT atau Kali Cipinang kondisinya lebih padat yang ada di Kali Ciliwung. Artinya kalau Kali Cipinang, BKT juga sama-sama penuh, maka sodetan tadi tidak akan berfungsi. Ini menjadi catatan. Jangan lupa Cipinang kan juga sering banjir, daerah Jatinegara ya, daerah sekitar Kalimalang. Jadi secara teknis daerah timur ini khususnya, Cipinang ini juga salah satu penyebab banjir. Yang sementara justru saat ini belum ada upaya pembenahan Kali Cipinangnya, Mas Hendro. Jadi jangan kaget juga kalau nanti daerah pemukiman yang di sepanjang Kali Cipinang tadi masih terdampak banjir. Nah itu catatannya. Baik, jadi harus diperhatikan kembali hulunya ya, seperti di bendungan Ciawi dan Sukamahi yang harus betul-betul dikoreksi dengan maksimal agar tidak sia-sia pekerjaan dari Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat juga. Baik, kita akan melanjutkan lagi diskusi menarik ini Mas Yoga, namun usai jeda ya Mas. Ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Mas Nirwono Yoga selaku pengamat tata kota. Mas Yoga, selain normalisasi kali seperti pembangunan KBT Kanal Banjir Timur ya, sebetulnya drainase dan pompa-pompa ini juga menjadi salah satu senjata utama kita untuk mereduksi banjir. Nah, kalau dari pengamatan Mas Yoga sendiri, saat ini bagaimana keadaan drainase dan pompa-pompa kita? Apakah sudah mumpuni atau sebetulnya masih jauh dari kata baik atau masih buruk sekali dalam melawan banjir yang biasanya terjadi di awal ataupun akhir tahun di Jakarta, Mas Yoga? Betul. Jadi cari catatan sumber daya air sebagai berikut ya. Kalau untuk sungai, untuk saluran drainase, secara teknis yang sudah berfungsi dengan baik itu baru 33%, sehingga masih ada PR 67% saluran drainase yang harus direhabilitasi. Nah, rehabilitasi ini sangat terkait dengan apa? Dengan revitalisasi trotoar, karena dia berada di satu ruang dengan trotoar. Jadi kita berharap percepatan 67% tadi dapat segera, karena apa? Karena saluran air yang ada sekarang ini sudah tidak sanggup atau tidak sesuai kapasitasnya terhadap curah hujan yang semakin besar. Kalau catatan kami, pada puncak musim hujan itu bisa terjadi curah hujannya itu di atas angka 300-an ya, 300 mm per hari, artinya sudah masuk kategori ekstrim. Sementara saluran drainase di Jakarta itu rata-rata dengan lebar 1,5 meter ya, paling besar, itu hanya mampu menampung curah hujan 150 mm per hari. Jadi artinya saluran drainasenya benar-benar harus direhabilitasi secara keseluruhan. Jadi ada PR 67%. Itu PR yang pertama. Yang kedua yaitu pompa. Untuk daerah Jakarta Utara terutama, pompa dibagi dua. Satu adalah rumah pompa atau pompa permanen, dan yang kedua adalah pompa mobile. Nah, khusus untuk rumah pompa ini akan ada penambahan sekitar 10 rumah pompa baru. Dan untuk pompa mobile justru akan ditambah juga hampir sekitar 20 pompa mobile yang akan dioperasikan di beberapa titik rawan banjir. Tetapi yang saya perlu garis bawahi, ini hanya upaya untuk mengurangi debit air ya, bukan menuntaskan banjir ya, Mas Hendro. Yang kita kerjakan tadi pompa itu ya, karena air itu hanya untuk, pompa kan hanya untuk membuang air ke daerah yang tidak banjir. Jadi bisa dibayangkan kalau kiri kanannya banjir istilahnya juga tergenang, maka pompa bisa dipastikan tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, salah satu rekomendasinya adalah kita mendorong percepatan penyelesaian 20 waduk sampai dengan 2030 sesuai dengan amanat rencana tata ruang. Dari 20 waduk itu baru 3 ya yang sudah terbangun, yaitu waduk Brigif, waduk Lebak Bulus, dan waduk Kampung Rambutan. Jadi masih ada 17 waduk lagi yang kita harapkan dapat dipercepat pembangunannya untuk mengimbangi daya tampung wilayah air kita yang selama ini menjadi langganan rawan banjir tadi. Oleh karena itu yang tadi saya katakan di awal, Pemprov DKI harus fokus kepada penanganan banjir sesuai dengan tipenya. Ya. 1 tipe banjir kiriman, 2 tipe banjir lokal, dan 3 adalah banjir rob. Sehingga penanganannya berbeda. Dan ini penting diinformasikan ke masyarakat supaya masyarakat juga bisa menilai daerahnya ini daerah rawan banjir apa? Rawan banjir kiriman, rawan banjir lokal, atau rawan banjir rob misalnya. Sehingga dia nanti bisa melihat, mengukur apa yang sudah dilakukan tadi sesuai dengan penanganan banjir atau tidak. Gitu. Kalau daerahnya daerah banjir kiriman, dilihat apakah sungainya sudah dibenahi atau belum, misalnya kan.
Kalau banjir lokal, apakah sudah ada perbaikan saluran drainase? Tidak daerah situ. Yang menarik sebenarnya adalah proyek yang pernah digagas di era sebelumnya seperti vertical drainage, ternyata di beberapa titik yang sudah dioperasionalkan, terbukti kurang membantu mengurangi debit banjir lokal, Mas. Hmm. Ini yang kemudian saya rekomendasikan lebih baik diperbaiki saluran drainasenya. Misalnya itu. Nah, untuk banjir rob tentu restorasi kawasan pemukiman yang ada di pinggir pantai yang selama ini terdampak banjir rob dan bahkan bisa dikatakan hampir tenggelam, sudah saatnya ditata ulang secara keseluruhan. Tanpa itu, banjir rob akan menjadi langganan setiap saat di pemukiman pantai utara tadi, Mas. Jadi itu 3 PR besar yang harus dilakukan. Nah, kembali yang saya sampaikan tadi di awal bahwa sodetan Ciliwung, kemudian keberadaan bendungan Ciawi Sukamahi, serta pembenahan Kali Ciliwung hanya akan fokus mengurangi debit banjir di daerah aliran sungai Ciliwung. Kalau Pak Presiden mengatakan 62% adalah 62% pemukiman yang berada di daerah Das Ciliwung. Dengan demikian, warga Jakarta di luar das wilayah Sungai Ciliwung dipastikan masih akan terdampak banjir di musim hujan ini, Mas Hendro. Itu menurut saya yang harusnya disampaikan ke masyarakat. Baik, jadi ini tidak menyelesaikan persoalan banjir ya, hanya mengurangi Ya, debit air yang ada di Sungai Ciliwung. Dan tadi iya, Mas betul. Yoga juga sempat mengatakan pemerintah sedang mengejar atau menggarap 20 sungai ya, dan rencananya di Iya, 2030 sudah ada atau sudah terrealisasi selesai programnya. waduknya. Baik. Nah, Ya, itu rencananya 20 sungai itu titik-titiknya di mana saja dan apakah mungkin sistem sodetan Ciliwung ini juga diadopsi di 20 titik sungai tersebut, Mas Yoga? ya. Ya, maaf saya sedikit terlambat. Yang saya maksud adalah 20 waduk ya, Oh ya, 20 maaf, waduk 20 baru. waduk. Ya, 20 waduk baru dengan catatan sudah 3 waduk yang sudah dibangun, yaitu Waduk Brijif, Lebak Bulus, dan Kampung Rambutan. Nah, Hmm. 17 waduk ini akan tersebar untuk mengimbangi 12 sungai. Misal ya, kalau dalam teknis waduk Lebak Bulus itu kan untuk mengurangi debit di Kali Pesanggerahan ya. Oleh karena itu nanti akan dibangun waduk-waduk juga yang dekat dengan Kali Cisadane, kemudian Kali Kerukut, Kali Bukofat, Kali Cipinang juga ya. Kemudian juga Kali Angke sama Kali Angker, Sunter ya terutama. Jadi sungai-sungai yang selama ini diindikasikan juga menjadi penyebab banjir akan dibangun waduk di sekitarnya. Dan Hmm. sebagian besar fokus terutama di daerah Jakarta Utara, Mas Endro. Karena Mhm. ini utamanya untuk mengurangi banjir di daerah pantai utara yang selama ini sangat terdampak parah banjir rob terutama. Itu PR-nya. Yang kedua adalah tadi saya katakan percepatan pembenahan sungai dari Ciliwung tadi kan masih ada 12 sungai ya. 12 sungai inilah yang kemudian nanti akan dikembangkan yang tidak tertutup kemungkinan juga akan dibuat sodetan-sodetan untuk mengurangi debit banjir di kali-kali masing. Misal Sungai Pesanggerahan, sungai atau Kali Cipinang ya, yang termasuk kategori sungai besar juga, tidak tertutup kemungkinan juga akan dibuat sodetan ke kali-kali sekitarnya untuk mengurangi beban atau debit banjir pada saat puncak musim hujan. Mhm. Intinya, seluruh air yang mengalir ke wilayah DKI Jakarta itu akan dibagi rata. Baik itu dikurangi bebannya ke sungai atau kanal terdekat, atau justru ditampung ke situ danau embung waduk yang akan dilewati sungai itu. Catatan saya, untuk wilayah DKI Jakarta, saat ini sudah ada 109 situ danau embung waduk. Sementara untuk wilayah Bodetabek ya, tambahannya, secara keseluruhan se-Jabodetabek tercatat 178 situ danau embung waduk yang dapat difungsikan untuk menampung air atau mengurangi debit air sungai yang terdekat. Nah, catatannya itu. Jadi, kunci penanganan banjir kan sebenarnya setiap kali air yang mengalir ke sungai itu dibagi rata ke daerah-daerah tempat penampungan, baik itu situ dan embung waduk, atau ke sungai terdekat untuk disodet tadi, sehingga beban sungai tadi tidak meluap atau membanjiri kiri kanannya. Itu kalau kita fokus ke banjir kiriman loh Mas Hendro. Jadi jangan sampai salah lagi. Jadi yang kita bicarakan banjir kiriman. Sementara kalau banjir lokal, suka tidak suka harus dibangun saluran drainase yang baik dan memperbanyak daerah ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan alami di kawasan tersebut. Jadi Baik. pendekatannya juga berbeda untuk penanganan masing-masing banjir. Kira-kira itu catatannya. Baik, jadi
tadi Mas Yoga juga sudah membahas tentang RTH atau ruang terbuka hijau. Saya Iya, juga akan masuk ke sana karena ini juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir ya, karena dia menyerap air ya, dengan volume yang begitu banyak kalau RTH-nya banyak. Permasalahannya Mas betul. Yoga, target RTH kita ini 30%, sementara kita saat Iya, ini berada di 12% kurang lebih. Koreksi kalau iya, saya salah ya. iya, Nah, apa yang iya. membuat pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta sulit sekali mengejar target untuk RTH kita di 30%? Apakah memang belum jeli dalam melihat ruang-ruang yang bisa dioptimalkan menjadi Iya, RTH, Mas Yoga? iya betul. Sebenarnya kalau lihat potensi RTH ya dari data satelit yang kami dapat, ada sekitar 14% potensi RTH publik ya. Artinya kalau tadi taruhlah tadi 10 sampai 12 posisinya sekarang ditambah 14-an, berarti kan sudah di angka 20% ke atas sebenarnya Sendro untuk RTH publik ya. Sementara untuk RTH privat saya mendapatkan data dari foto satelit tadi itu ada potensi sekitar 16%. Nah, Hmm. untuk RTH privat untuk RTH publik ya yang 14% tadi, ini sebenarnya daerah-daerah yang sebenarnya milik negara tetapi masih beralih fungsi. Contoh Hmm. paling mudah misalnya daerah tepi bantaran kali, tepi bantaran rel kereta api, kolong jalan layang ya. Terus kemudian juga banyak daerah-daerah yang selama ini dibiarkan atau dialihfungsikan untuk pemukiman liar. Nah, itu sebenarnya potensi RTH yang luar biasa kalau itu dikumpulkan. Satu itu. Kemudian untuk RTH privat justru daerahnya sangat strategis. Daerah segitiga emas misalnya ya, daerah sekitar Sudirman, Tamrin, Kuningan atau Rasuna Said, itu saya data ada sekitar 5 sampai 6% Mas RTH privat yang selama ini justru terbengkalai atau tanahnya ini bermasalah. Kalau kita belajar dari luar negeri, misalnya seperti di Hong Kong, Singapura, atau bahkan di Sydney misalnya, lahan-lahan di tengah kota atau pusat kota yang terbengkalai atau tidak dikelola, oleh pemerintah bisa diintervensi untuk digunakan sebagai RTH sementara, Mas. Jadi Hmm. itu dihijaukan yang dapat berfungsi sebagai daerah ruang terbuka hijau selama pemilik tanah tadi tidak menggunakan. Dan itu bisa ada konsensus dalam petik ya, bisa digunakan untuk 10 bahkan 20 tahun tanah tersebut untuk ruang terbuka hijau kotanya, Mas. Nah, Hmm. di kita sudah ada pergubnya, tetapi eksekusinya untuk melakukan itu belum ada karena terkendala kepada kompensasi atau insentif apa yang mereka dapat kalau tanah mereka itu digunakan untuk RTH. Hmm. Nah, ini menurut saya perlu ada terobosan supaya ada lahan-lahan di tengah kota yang tidak terbengkalai tadi dapat segera dialihfungsikan sementara sebagai ruang terbuka hijau publik, entah itu dalam bentuk lapangan rumput atau berupa lapangan olahraga sehingga warga juga dapat berolahraga di lokasi-lokasi yang tidak jauh dari pusat kota, Mas Hendro. Itu catatannya. Baik, jadi ada beberapa permasalahan yang kompleks ya, dan seharusnya pemerintah juga Iya, mengoptimalkan ruang-ruang yang sebetulnya bisa dibuat menjadi RTH, seperti ruang bawah jembatan layang, kemudian rel kereta api, bantaran sungai iya, juga harus bisa dioptimalkan menjadi RTH. iya, Nah, betul. selain di Jakarta, Ya, sebetulnya di hulu ini juga apakah sebaiknya juga digencarkan, dimasifkan dalam membuat RTH agar kiriman airnya juga tidak terlalu banyak ke Ciliwung, betul Mas? sekali. Dan apakah juga Betul. artinya harus ada kerjasama juga, bukan hanya dari Jakarta saja, tetapi dari pemerintah-pemerintah lain juga ya, seperti penyangga, Ya, Bodetabek, Bogor, Depok, ya, Tangerang, Bekasi, agar kita semua bisa bersama-sama, bisa bersinergi dalam menangani banjir. ya. Sebenarnya kalau kita menurut di Perpres nomor 60 tahun 2020 ya, tentang rencana tata ruang kawasan Jabodetabek secara keseluruhan, sudah ada rencana perlindungan kawasan hutan konservasi atau hutan lindung di daerah puncak, terutama yang berada di daerah Cianjur, kemudian puncak Bogor ya, sampai dengan ke kota Bogor, kemudian masuk ke kota Depok ya. Hmm. Persoalannya adalah, ini kita bicara soal negosiasi PAD, pendapatan asli daerah ya. Artinya masing-masing daerah itu kalau daerah tersebut dihijaukan, artinya tidak boleh dibangun untuk berbagai macam kegiatan komersial misalnya, mereka akan mendapatkan PAD dalam bentuk apa? Karena selama ini secara komersial kalau mereka membuka izin ya, izin untuk pengembangan hotel, izin untuk pengembangan tempat wisata, kan mereka mendapatkan masukan pajak dari kegiatan itu, Mas Indro. Nah, Hmm. kalau itu dijadikan hutan konservasi atau hutan lindung tadi, harus ada konsekuensinya penggantian biaya yang disebut namanya jasa ekologis. Nah, jasa ekologislah yang harus dibayarkan oleh mulai dari pemerintah pusat dan juga pemerintah DKI Jakarta yang mendapatkan keuntungan kalau kawasan itu harus dihijaukan. Hmm. Selama daerah-daerah tadi
tidak mendapatkan dana pengganti jasa ekologis atau inisiatif lain, bisa dipastikan mereka tetap akan memberikan izin, artinya pengembangan kawasan daerah Puncak Bogor akan terus berkembang pesat. Nah itu Baik. catatannya menurut saya, kalau tidak ada upaya timbal balik ya misalnya. Karena secara teknis, mereka pasti mengejar PRD, Mas Hendro. Baik, Nah, jadi harus persoalannya ada adalah komunikasi yang lebih jelas lagi ya, harus ada negosiasi iya, juga agar bisa betul. kita bersama-sama bersatu satu frekuensi menyelesaikan penanganan banjir yang biasanya Ya, terjadi di awal ataupun akhir tahun ya. Terima kasih Mas iya Yoga betul. Terima telah kasih. bergabung Ya, bersama kami di Halo Indonesia. Maaf waktunya terbatas, kita akan lanjutkan di lain nggak apa-apa. kesempatan ya Siap, Mas. siap Mas Hendro. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pemirsa, Willy Huang, seorang anak berusia 12 tahun dari kota Medan, mampu menjadi seorang animator. Seperti apa sosoknya? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.